Kita atur pertemuan besok pagi-pagi sekali. Baik. Jakarta. Akila kini benar-benar terjebak dalam desiran emosi yang membuatnya sulit untuk tetap tenang. Sedari fajar menyapa hingga gelap tiba, benaknya hanya dipenuhi imajinasi tentang Kemping bersama kawan-kawan 9 ilmu. Perasaan itu ibarat melihat hitungan mundur pada kalender hidupnya yang kini tersisa 1 malam saja. Saat ia memberanikan diri meminta restu pada Mama Mayang, yang didapat bukan sekadar izin, melainkan dorongan penuh untuk menikmati setiap detik tersebut. Seketika, hati Akila mencair dalam kebahagiaan yang tak terkira. Seluruh kecemasan yang sempat membayang kini sirna tak berbekas. Dukungan tersebut membuat batinnya terasa begitu enteng. Seolah agenda Kemping esok hari bukan cuma tamasya biasa, melainkan apresiasi manis atas segala jerih payah kesibukannya belakangan ini. Ketika malam makin larut, Akila terlihat sangat teliti memeriksa kembali perbekalan yang akan dibawa. Mulai dari tas punggung, pakaian cadangan, perlengkapan mandi, hingga pernak-pernik kecil yang sering luput namun krusial di alam bebas. Setiap barang ia tata dengan penuh kecermatan di bawah pengawasan Tante Rita yang duduk setia menemani. Atmosfer di ruangan itu terasa begitu hangat sekaligus santai. Sesekali antusiasme Akila yang meluap-luap membuatnya melakukan pengecekan berulang pada barang yang sama. Tante Rita hanya bisa mengamati sambil mengulum senyum simpul. Beliau sangat memahami bahwa kegaduhan kecil itu bersumber dari sukacita yang murni. Malam itu seolah berlari begitu cepat, meski dalam hati Akila sangat ingin waktu berputar sedikit lebih lambat. Di sudut lain, Devon tengah asyik mengisahkan kenyamanan di teras kafe langganannya. Bagi Devon, tempat itu lebih dari sekadar gerai kopi, melainkan ruang bernapas yang mampu melepaskan segala sesak. Suasananya hidup dan semarak, namun tetap terasa intim. Entah mengapa selalu sanggup membuat Devon merasa merdeka. Memori saat bersantai di sana memberikan impresi yang mendalam, terutama karena alur obrolan yang mengalir, alami tanpa tekanan. Devon benar-benar mencecap momen-momen itu dengan jiwa yang lapang, tanpa beban, dan tanpa perlu memakai topeng kepribadian lain. Ada seulas kebahagiaan langka yang merasuk ke dalam dirinya, terlebih saat menghabiskan waktu bersama Vicky yang memiliki frekuensi energi serupa. Sementara itu, lembaran cerita lain pun mulai bergulir perlahan. Catalina masih diselimuti rasa ragu saat menyambut ajakan makan malam dari Matthew. Undangan yang mulanya nampak biasa saja, itu rupanya menyimpan makna yang jauh lebih dalam. Ada getaran rasa yang halus, namun tak bisa lagi disangkal kehadirannya. Perasaan yang sebelumnya datar, kini mulai menemukan arah barunya secara perlahan, tapi pasti. Orang-orang di sekitar mereka pun mulai menangkap sinyal tersebut. Seakan semesta telah sepakat bahwa tahap ini bukan lagi sekadar ajang ramah tamah tanpa arti. Ada benih rasa yang tumbuh, dan kali ini terlihat jauh lebih sungguh-sungguh. Mendekati hari keberangkatan, para pemuda 9 ilmu tak ingin ketinggalan dalam persiapan. Mereka diwajibkan menguasai satu keterampilan krusial sebelum benar-benar terjun ke hutan, yakni memasak sendiri. Mama Slay mengambil peran sebagai mentor utama pada malam itu. Dengan semangat yang berkobar, Mama Slay memberikan instruksi dari teknik yang paling mendasar. Mulai dari cara menghidupkan kompor hingga mengendalikan suhu api. Area dapur pun berubah menjadi panggung belajar yang riuh dan penuh daya hidup. Ada yang tampil dengan rasa percaya diri tinggi. Ada pula yang masih tampak kaku, namun semuanya menunjukkan antusiasme besar. Menyiapkan nasi goreng menjadi target utama karena menu tersebut dianggap paling aman untuk segala kondisi. Mama Slay memberikan pengajaran secara maksimal tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sebab bagi mereka, camping adalah tentang kemandirian, bukan tentang adu gengsi. Di tengah keriuhan tersebut, Devon kembali memicu suasana menjadi sedikit tegang. Ia bersikeras ingin ikut serta dalam rombongan camping tersebut. Ia memberikan janji manis tidak akan melarikan diri, tidak akan mengacaukan acara 9 ilmu, dan patuh pada seluruh aturan. Namun, keputusan sebesar itu tidak bisa diambil secara impulsif. Fatah masih mempertimbangkan segala konsekuensinya dengan sangat matang.
Banyak aspek yang perlu didiskusikan secara mendalam bersama Elite Squad. Camping ini bukan agenda remeh, dan keberadaan Devon dipastikan akan memberikan warna dinamika yang baru. Meski pembahasan tersebut akhirnya dipending, namun percikan perdebatan sudah mulai tercium sejak awal. Saat malam kian menua dan sebelum terlelap, Akila menyempatkan diri untuk melakukan panggilan video dengan Harry. Rasa lelah setelah seharian beraktivitas seakan menguap begitu wajah Harry muncul di layar. Muncul sisi manja yang mengalir begitu saja tanpa bisa ia bendung. Walaupun hanya terhubung lewat layar digital, kehadiran Harry tetap menjadi penawar rindu yang menenangkan. Akila merasa ada yang kurang jika harus tidur, tanpa memastikan keadaan semuanya baik-baik saja. Sentimen itu terasa sangat sederhana, namun kejujuran dan kehangatannya membuat malam terasa lebih utuh. Hampir pada waktu yang bersamaan, Robert akhirnya mendarat dengan selamat di Indonesia. Perjalanan jauhnya telah usai, namun misi sebenarnya baru saja akan dimulai. Segera setelah kabar pendaratannya tersampaikan, Ares langsung mengambil langkah taktis. Jadwal pertemuan pun telah diatur sedemikian rupa untuk pagi keesokan harinya. Semuanya harus berjalan efektif, tanpa perlu banyak basa-basi yang tak perlu. Kedatangan Robert tentu bukan sebuah ketidaksengajaan dan manuver. Berikutnya akan menjadi penentu banyak perkara di masa depan. Malam itu pun dipungkiri dengan perasaan yang bercampur baur. Ada jiwa yang tak sabar, menanti petualangan di depan mata. Ada hati yang mulai berani melibatkan perasaan lebih jauh. Ada kelompok yang sibuk menempa kemandirian. Dan ada pula yang bersiap melangkah ke babak yang lebih serius. Semuanya bergerak pada jalurnya masing-masing namun, entah kenapa, terasa saling terpaut. Seakan hari esok bukan cuma soal bermalam di alam, tapi juga tentang transisi kecil yang mulai mengubah arah takdir mereka. Detik-detik yang dinantikan itu akhirnya benar-benar tiba. Ritual camping pajak jadian ala Akila dan Harry resmi digulirkan hari ini. Ini bukan sekadar wacana kosong yang biasanya cuma menguap jadi obrolan kantin atau riuh grup WhatsApp, melainkan sebuah realita. Seluruh personel 9 ilmu langsung menunjukkan euforia luar biasa sejak fajar menyingsing. Atmosfernya sudah mirip keberangkatan, study tour berskala nasional. Padahal ini adalah konsep camping alam yang sesungguhnya. Bukan sekadar berkemah manja di pelataran sekolah atau kenyamanan sebuah villa, tapi petualangan yang menuntut kesiapan mental, ketangguhan fisik, hingga logistik yang mumpuni. Akila memang punya standar berbeda. Jika pasangan lain merayakan hubungan baru hanya dengan makan-makan atau sekadar ngopi santai, Akila memilih naik level. Ia mengusung konsep camping di alam terbuka dengan napas kebersamaan. Tak mengejutkan jika anak-anak 9 ilmu begitu antusias dan merasa sangat dimanjakan. Pasalnya, mereka sudah sangat paham bahwa Akila adalah sosok yang jika sudah menyayangi teman-temannya, ia akan berupaya maksimal agar semua orang bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Di hari biasa saja, Akila sering mentraktir, apalagi di momen seistimewa ini. Maka wajar jika ekspektasi anak-anak 9 ilmu langsung melambung tinggi ke langit. Yang membuat suasana semakin meriah, Akila juga memberikan lampu hijau sekaligus mengajak guru-guru 9 ilmu untuk bergabung. Tentu dengan alasan yang jelas. Pak Budi sebenarnya sudah lebih dulu mencium rencana ini karena tak sengaja menguping percakapan anak-anak saat berada di kantin. Daripada rencananya menggantung, sekalian saja ia diajak serta. Anggap saja sebagai ajang pengawasan agar aktivitas mereka tetap berada dalam koridor aman, tertib, dan tidak berubah menjadi konser liar di tengah belantara. Kehadiran Pak Budi justru memberikan sentuhan serius pada persiapan, namun tetap dalam balutan santai. Persiapan keberangkatan hari ini sungguh penuh dengan warna. Akila memang memiliki gaya khas setiap kali menyelenggarakan sebuah perhelatan. Konsepnya senantiasa tertata rapi, penuh dedikasi, dan tampak dipikirkan secara mendalam. Sebagai kekasih sekaligus tunangannya, Harry tentu memberikan sokongan penuh. Bukan hanya dukungan moral, melainkan tindakan nyata. Nominal transferan yang ia kirim ke Akila sungguh fantastis. Angka tersebut cukup untuk membuat dompet orang biasa merasa pusing seketika. 111 juta rupiah.
Sebuah angka yang membuat kawan-kawan 9 ilmu kian menyadari mengapa Aquila bisa bersikap seroyal itu kepada lingkaran pertemanannya. Bagi Aquila, membagikan kebahagiaan bukanlah suatu beban, melainkan sebuah kepuasan batin. Anak-anak 9 ilmu pun hadir dengan tingkat kehebohan versi mereka masing-masing. Selain tampil sebagai yang paling siap dalam urusan dokumentasi, segala macam kamera, tripod, lensa, hingga tumpukan baterai cadangan, ia bawa semua. Kesannya bukan seperti mau berkemah, melainkan hendak memproduksi film dokumenter alam profesional. Pop diva tidak mau ketinggalan. Ia tampak sibuk dengan rentetan skincare-nya. Baginya, camping boleh saja, namun kesehatan kulit harus tetap glowing. Sementara itu, tim Go Green sibuk mengurusi perlengkapan yang ramah lingkungan. Mulai dari kantong sampah yang sudah terpilah hingga alat makan reusable. Mereka memang yang paling vokal soal pelestarian alam, namun justru poin itulah yang membuat acara ini terasa jauh lebih bermakna. Anggota 9 ilmu lainnya pun tak kalah antusias. Ada yang sudah merencanakan sesi menyanyi bersama, ada yang menyiapkan peralatan band seadanya, dan ada pula yang hanya berniat untuk ikut tertawa sambil menikmati hidangan. Bagi Gemma, ketersediaan stok makanan dan camilan adalah harga mati. Perpaduan antara bakat, keriuhan, dan rasa kekeluargaan ini membuat getaran persiapan terasa begitu hangat. Semua orang sibuk, namun tak ada satupun yang merasa tertekan. Rasanya benar-benar seperti akan berlibur dengan keluarga besar dalam versi sekolah. Di tengah gegap gempita ini, urusan besar di balik layar juga tetap berjalan tanpa hambatan. Pertemuan dengan PH serta urusan kontrak talenta sebelumnya telah tuntas tanpa drama berarti. Anak-anak 9 ilmu, khususnya yang tergabung dalam platform Zona Bakat, tinggal melesat. Ide-ide kreatif serta talenta mereka kini siap ditampung dan dipacu lebih jauh. PH milik Aquila dan Fatah bersaing secara sehat dengan PH milik Zara dan Ken. Keduanya sama-sama siap berkompetisi. Band-band yang berada di bawah naungan mereka terlihat makin solid, rapi, dan berdedikasi. Tinggal dipoles sedikit lagi sebelum akhirnya siap menggebrak panggung. Segalanya terasa sangat matang dan tidak dikerjakan secara asal-asalan. Kembali ke sosok Aquila, selaku tuan rumah. Suasana hatinya sedang sangat baik. Selain karena impian camping ini akhirnya terwujud, ada satu kabar yang membuat batinnya terasa damai. Papa Michael dipastikan akan kembali pulang pada hari Minggu nanti. Harry lah yang mengusahakan semua kepulangan tersebut. Aquila merasa terharu sekaligus bangga. Di sisi lain, Harry pun merasa bangga melihat perkembangan Aquila saat ini. Aquila mampu tetap tenang meski tengah disibukkan oleh urusan PH bersama Fatah. Sosok Aquila yang sekarang sudah tidak lagi terburu-buru, jauh lebih dewasa, dan sangat paham cara menentukan prioritas. Meski belakangan ini jadwalnya teramat padat, seluruh agenda tetap tertata dengan manis. Satu demi satu urusan rampung tanpa perlu drama yang berlebihan. Kini tinggal harapan agar camping ini bisa berlangsung mulus dan bertabur tawa. Meski begitu, tetap ada satu hal kecil yang memicu debaran kecemasan. Sandra dan Devon berpotensi membuat suasana sedikit tegang. Terlebih lagi, Devon sekarang tampak semakin nyaman dan akrab berbaur dengan anak-anak 9 ilmu. Apakah ia juga akan ikut berkemah? Mau dititipkan kemana lagi kalau bukan bergabung dengan rombongan ini dan terus menempel pada elite squad? Berbekal segala persiapan, keriuhan, serta harapan-harapan baik, hari ini menandai awal dari sebuah petualangan kecil yang kaya akan cerita. Camping pajak jadian versi Aquila dan Harry bukan sekadar seremoni hubungan mereka, tapi juga tentang esensi kebersamaan, kepedulian, dan metode sederhana untuk membuat orang-orang di sekitar merasa sangat dihargai. Kini, semuanya tinggal menunggu saat keberangkatan sambil menyelipkan doa. Semoga Allah memberikan restunya dan kebahagiaan benar-benar bisa dibawa pulang bersama-sama.